Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MMA Story. Langsung saja kita bahas berita pertama. Datang dari legenda UFC Tony Ferguson. Setelah kalah 7 kali beruntun, dunia MMA pun berharap Tony untuk pensiun. Bahkan para fans berat Tony pun berharap ia untuk segera pensiun. Karena memang sangat memilukan melihat Tony dibuat babak belur di setiap kekalahannya. Ia menjadi semakin hancur dari satu pertarungan ke pertarungan lainnya. Begitupun bagi sang bos UFC Dana White. Ia pun menginginkan Tony untuk pensiun. Listen, when you talk about a skid, right? You look at the guys he fought too, and that plays a factor into it. And how did he look right up until he lost? Tonight, Tony tonight looked like he should retire. Namun Tony menolak untuk pensiun dan memang kontraknya belum habis. Akan tetapi beberapa sumber media MMA menyebutkan jika Tony sudah dirilis UFC dari daftar petarung mereka alias diputus kontraknya. Hal ini mungkin dilakukan karena Tony menolak untuk pensiun. And I know when Khabib left, a little part of me left with that. Kind of sucked a little bit because we've always had that hype that was built around that. And then when that disappeared and the pandemic hit and fucking team left and then just a whole bunch, there was nothing else left for me kind of. I wanted to compete enough so that way maybe possibly win or lose, Khabib would come back. And then a couple months passed and he didn't even go corner Makhachev. And so he had a lot of different things going on in his life where he had to kind of second guess himself and not want to come back. So that was like another bummer. I was like, okay, really? I had to find myself and kind of, like I said, let go of a couple things because, I mean, anger is not one thing you want to keep holding on to when you don't have that ability to take care of business or to make that amend. At the end of the day, there's another day the next day. UFC mengumumkan jadwal lengkap pertarungan event pembuka alias kick-off UFC di tahun 2024 yang akan digelar tanggal 14 Januari. UFC 296 kemarin menjadi event penutup akhir tahun ini yang artinya UFC akan libur dalam beberapa minggu ke depan sampai tanggal 14 Januari. Berikut jadwal kick-off UFC di awal tahun nanti yang akan dibuka oleh Magomed Ankalaev versus Johnny Walker. Dana White memberikan bayaran cukup besar untuk event penutup ini. UFC merilis bayaran untuk semua fighter total berjumlah 22 juta dolar. Entah bagaimana pembagiannya mereka tidak mengungkapkan. Namun beberapa media mengumumkan bayaran para petarung yang berlaga di UFC 296 kemarin. Pay-per-view UFC 296 sendiri diperkirakan terjual antara 700.000 sampai 1 juta pay-per-view. Leon Edwards mendapat bayaran pay-per-view karena ia seorang juara. Total Edwards membawa pulang uang 1.642.000 dolar. Sedangkan Colby diberitakan tak ikut mendapatkan jatah penjualan pay-per-view seperti halnya saat melawan Masvidal kemarin. Meski begitu, Colby mendapatkan bayaran cukup besar sejumlah 782.000 dolar Amerika. Selain Edward, Pantoja juga mendapatkan bayaran dari jatah penjualan pay-per-view dan total Alexander Pantoja membawa pulang uang sebesar 942.000 dolar. Berikut list lengkap bayaran para petarung di UFC 296 kemarin.
Itu saja untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video kita. Sampai jumpa lagi di MMA Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Apa para penguasa dunia seakan tersandera oleh satu kekuatan yang tidak tampak namun sangat terasa mempengaruhi kebijakan dan membutakan mata hati para penguasa dan elit global? Seberapa besar sebenarnya pengaruh negara Israel yang sangat kecil ini pada para penguasa dunia? Kenapa mereka seakan takut pada negara kecil yang hanya dihuni 9,4 juta orang ini? Mari kita bahas bagaimana sebenarnya bangsa Yahudi berpengaruh besar pada dunia ini, bahkan secara tidak langsung menguasai dunia hari ini. Buat kalian yang menyukai sejarah dunia, subscribe channel baru kita, Teori Alternatif. Link video ada di deskripsi atau langsung saja search Teori Alternatif. Mempersembahkan merchandise MMA Story kini diproduksi dengan material cotton premium yang 2 kali lebih lembut dan adem dengan warna hitam yang lebih pekat dan mewah, dipadukan desain eksklusif anti mainstream dari Seekers Apparel. Dapatkan produk kami di Shopee melalui link di deskripsi video ini.